Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi dua arah, verbal dan nonverbal, saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil dan adanya feedback. Persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah proses pembentukan kesan atau makna terhadap orang lain. Pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama, deskripsi verbal. Maksudnya adalah cara kita melukiskan bagaimana seseorang menyampaikan informasi tentang orang lain yang dapat mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Yang selanjutnya, petunjuk proksemik, yaitu studi tentang penggunaan jarak dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, petunjuk kinesik, adalah persepsi yang timbul terlihat dari gerak tubuh seseorang. Selanjutnya, petunjuk wajah. Persepsi yang timbul terlihat dari mimik wajah orang tersebut. Petunjuk paralinguistik yang dimaksudkan dengan ini ialah bagaimana orang mengucapkan kata-kata. Yang terakhir, petunjuk artifaktual, yaitu persepsi yang timbul dari penampilan seseorang. Pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Yang pertama, pengalaman. Dalam persepsi interpersonal, pengalaman mempengaruhi kecepatan persepsi. Yang kedua, motivasi. Dalam persepsi interpersonal, motivasi mempengaruhi persepsi setiap individu berdasarkan motivasi masing-masing. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah hal yang juga dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Proses pembentukan kesan. Ada 3 proses pembentukan kesan. Yang pertama adalah stereotyping, yaitu kesan yang dibuat untuk membentuk konsep diri pada seseorang. Yang kedua, implicit personality theory, yaitu membuat konsep. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membentuk kesan terhadap orang lain. Dan yang terakhir ada atribusi, yaitu proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilakunya yang tampak. Proses pengelolaan kesan. Prosesnya meliputi panggung atau setting, penampilan atau appearance, dan gaya atau manner atau tingkah laku, di mana orang menilai berdasarkan petunjuk yang kita berikan, lalu orang memperlakukan kita berdasarkan petunjuk yang kita berikan, maka kita harus memilih cara menampilkan diri di depan orang lain. Pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal. Perilaku kita dalam komunikasi interpersonal amat bergantung pada persepsi interpersonal dan sangat berpengaruh pada cara kita berkomunikasi interpersonal, sesuai pada persepsi pada masing-masing orang. Konsep diri. Konsep diri adalah image yang dibuat seseorang untuk membuat suatu persepsi yang tampak pada luar individu. Konsep diri merupakan gambaran mental yang dikomunikasikan kepada orang lain dalam situasi tertentu. Faktor-faktor terbentuknya konsep diri. Yang pertama, orang lain. Terdapatnya orang-orang yang paling dekat dengan diri kita. George Herbert Mead menyebut mereka sebagai significant other atau orang yang sangat penting dalam membentuk konsep diri. Yang kedua, kelompok rujukan. Kelompok yang berada di sekeliling kita, dan setiap kelompok ini mempunyai norma-norma tertentu, dan norma-norma ini berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri. Pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal. Yang pertama, membuat yang dipenuhi sendiri. Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri masing-masing. Kesuksesan komunikasi tergantung dari konsep yang dibuat, positif atau negatif. Yang pertama, konsep diri positif. 1. Mempunyai penerimaan diri yang baik. 2. Mengenal dirinya sendiri dengan baik. 3. Mampu menghargai dirinya sendiri. 4. Mampu menerima dan memberikan pujian secara wajar. 5. Mau memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. 6. Mampu menempatkan diri dalam lingkungan. Selain itu, ada juga konsep diri negatif, yaitu 1. Peka terhadap kritik. 2. Responsif terhadap pujian. 3. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. 4. Pesimis terhadap kompetisi dalam kehidupan. 5. Dia dapat menerima kekurangan dirinya.
Yang kedua, membuka diri. Konsep diri membuat kita lebih membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Konsep membuka diri dalam komunikasi dengan orang lain terbagi menjadi dua, yaitu public, diketahui orang lain, dan private, tidak diketahui orang lain. Ketiga, percaya diri atau self-confidence. Konsep diri mempengaruhi kepercayaan diri masing-masing individu. Meningkatkan percaya diri dilakukan dengan membangun konsep diri positif. Dan yang terakhir adalah selektivitas. Konsep diri juga membuat kita dapat menyeleksi pesan atau pengaruh lingkungan sesuai pada konsep diri masing-masing. Penyandian selektif dipengaruhi oleh latar belakang.